Alright, so kali ini ada berita yang cukup seru. Ini berdasarkan video atau podcast dari Pak Vivek, calon pilpres di Amerika Serikat. Dia sebut seperti begini. So with one hand, okay, the BlackRocks of the world are pressuring Exxon and Chevron and others to effectively drill for less oil with emissions caps. Turns out those companies have to drop oil production projects to meet those net zero standards by 2050. Guess who's... Oh, no, let me ask you just a question. What your net reactions? You may know where I'm going with this, so you'll probably get it right. Do you think those projects are still proceeding? Or do you think that they actually just got dropped in the interest of staving off global emissions? Which do you think it is between the two? Dropped. No, wrong answer. Actually, projects are proceeding. They're just proceeding under new ownership. So the firms that are buying up these projects from Chevron include the likes of PetroChina on the other side of the world. Now you ask the final question. Guess who's one of the large shareholders of PetroChina? It is none other than BlackRock. So, aku sendiri sudah tahu soal agenda ESG, so Environmental Social Governance, yang agendanya bilang, oh kita mau promote climate, environmental friendliness dan lain-lain, mau carbon neutral, itu yang secara publik mereka bilang. Tapi di belakang layar, ujung-ujungnya agenda ini dipakai supaya bisa serok semua aset-aset dan bubarkan konsep kapitalisme. Konsep itu sebenarnya dari dulu aku tahu, cuma cara teknik ini sesuatu hal yang kayak gitu ya buat saya ya. So artinya apa? Selama ini, so BlackRock kan perusahaan yang besar. Bagi yang nggak tahu, mereka institusi finansial yang terbesar di dunia, dan karena mereka institusi terbesar di dunia, mereka juga ada jaringan politik dan lain-lain yang salah satu terkuat di dunia juga. Basically they're the ruler of the world ibaratnya. Nah, mereka selama ini promosikan agenda ESG. So ESG itu Environmental Social Governance. Mereka itu bilang, oke, kita mau carbon neutral, so artinya semua perusahaan yang produksi minyak dan gas, so migas, itu dipaksa harus kurangin produksi setiap tahun, oke? Dan ya masuk akal lah. Aku sendiri kan juga di dunia mining, ya bukan mining gas, tapi di dunia crypto mining. Tapi sebagai orang yang terlibat dalam dunia yang mirip, right? Kalau ada aset yang harusnya jadi duit bisa di mining, ditambang, terus tahu-tahu karena aturan ganti gak bisa dipakai lagi, ya daripada simpen dan uangnya nganggur, ya lepas, jual, ya kan? Jualnya ke siapa? Ke pihak lain yang bisa mining di situ. Dan itu Cina, PetroChina. Cina gak peduli soal aturan Amerika Serikat. Mereka kalau mau mining aja. Dan siapa itu pemegang saham terbesar bukan terbesar, tapi salah satu yang terbesar di PetroChina, yaitu BlackRock sendiri. So, ujung-ujungnya BlackRock itu sudah tangannya itu masuk kemana-mana. Sehingga kalau kita ngomong secara tradisional, ada konsep nasionalisme. So, kita itu semua orang Indonesia harus saling membela orang-orang Indonesia, right? Tapi orang-orang yang sekarang ini di 2023 yang menguasai dunia ini, mereka itu gak ada loyalitas kepada negara manapun. They don't care mereka itu penduduk negara A, B, C, D, E. Mereka gak peduli cuannya itu ada di negara mana. Mereka gak peduli siapa yang dikorbankan. Mereka bahkan, ini aku opini doang ya, tapi bahkan kemungkinan besar mereka gak anggap manusia lain di luar social circle dalamnya mereka itu sama jenis manusia dengan mereka, right? That's how bad I think it is. So, untuk mereka ini cuma business as usual. Kita bisa sikat minyak walaupun caranya sedikit gak melanggar hukum, tapi ya kita bisa bilang kotor lah jalurnya, ya kan? Dan jadi tanda tanya, kalau mereka mau main kotor kayak gitu untuk bisa menguasai gas, ibaratnya maksa perusahaan-perusahaan lain jual tempat-tempat dan asetnya mereka, ujung-ujungnya larinya ke kantong si BlackRock, right? Menurut kalian mereka akan main bersih untuk menguasai dunia lain kah? Mereka akan main bersih saat mau menguasai properti? Akan main bersih saatnya mau menguasai Bitcoin dan cryptocurrency? BlackRock mau keluarkan ETF. Ini sudah kita cover di channelnya Mindstack, di YouTube, di TikTok, di segala macam. Kita udah bilang, mereka dari dulu kita bilang, mereka akan mau masukin penjara dulu musuh-musuhnya mereka. CZ sudah masuk, right? Belum masuk, tapi udah jadi keputusan pidana, right? Nah, setelah musuhnya sudah diminggirkan, baru mereka masuk dengan ETF, Bitcoin, bla bla bla, right? Ini cuma bukti, ekstra bukti bahwa konsep yang dari dulu kita sudah prediksikan, it really is dengan cara kayak gini. Mereka main kotor, gitu loh. Ya, gak melanggar aturan, gak melanggar hukum, karena mereka yang membuat hukum. Ya, bukan mereka karena mereka bukan politicians-nya, tapi mereka bisa menekuk orang-orang yang membuat undang-undang dan hukum yang berlaku, right? So, kalau sudah mengerti itu, you understand
di dunia ini orang-orang yang main di level situ, main di level multinational, even kayak antara negara dan antara big global companies, gak ada yang namanya main fair-fairan. Gak ada yang mainnya full 100% ethical, right? Ada agenda environmental friendliness, sebenarnya ada udang di balik batunya. Ada kita akan lindungi kalian, harus pakai masker, harus ini, harus itu. Ada agenda di balik batu, So, ini sesuatu hal yang kalau kamu asal matanya benar-benar monitor, pantau, cek, dan analisa secara critical thinking. Ini konsep yang kalau Anda suka baca namanya Socratic thinking. So, ada filosofer namanya Socrates. Dan Socrates ini dia itu famousnya membentuk metode pikiran namanya Socratic thinking. So apa-apa nanya critical thinking. Oke, coba di Google dan mulai mendalami topik soal gimana caranya untuk analisis satu topik sampai bisa ke akar kebenarannya, right? Itu pada dasarnya yang namanya Socratic thinking. Dan kalau Anda sudah biasa dengan pola pikiran seperti itu, maka bisa memandang dunia ini dengan kacamata yang ya kurang lebih sama kayak Pak Vivek, ya kurang lebih sama kayak kita di Mindstack yang secara rutin kasih prediksi yang super akurat. Masih ingat prediksi kami dari beberapa bulan lalu soal uang rupiah akan berubah jadi uang digital? Masih ingat prediksi itu? Sudah mulai diumumkan dan sudah mulai diberlakukan, right? Masih ingat waktu kita bilang Bitcoin beli di akhir 2022, dan di awal 2022 kita bilang akan turun. Masih ingat waktu di April aku bilang Bitcoin akan ke samping, semuanya terrealisasi, right? Kok bisa? Karena kita tipe orang yang menggunakan Socratic thinking, menggunakan data, menggunakan pertanyaan yang berkualitas untuk bisa ke akar kebenaran, right? So ini sebenarnya kebiasaan yang aku bisa promote ke semua orang. Gak ada ruginya untuk mulai mikir secara critical thinking, pakai Socratic thinking method ini, right? Itu akan bantu kalian dalam hal bisnis, dalam hal investment, dalam hal analisa, dalam hal politics, news, dan lain-lain. Akan bantu Anda dalam semua hal dalam hidup, right? So gak ada ruginya untuk Anda tambah belajar, tambah pintar, tambah mampu untuk bisa ambil keputusan yang bijak. Nah, berkaitan sama BlackRock menguasai minyak dengan cara kayak gitu, BlackRock menguasai Bitcoin dengan cara kayak gitu. All you need to know, apa yang perlu mengetahui adalah bahwa pihak-pihak besar saat ini lagi mulai gerak. Sebenarnya udah dari dulu gerak, tapi sudah mulai final moves untuk menguasai everything, semuanya, segalanya. Right? Kenapa kok kita bilang ini tahun bagus untuk properti 2023-2024 ini, right? Karena kita tahu setelah minyak sudah dikuasai, Bitcoin sudah dikuasai, saham sudah dikuasai, there's one more. Right? Dan di situ akan muncul kesempatan bagi yang paham, tapi yang gak paham, mereka justru jadi korban. Yang lagi pinjem utang KPR sebanyak-banyaknya pas di puncak, right? Pas sebelum harga bunga naik. Ini kita bukan ngomong di Indonesia, kita ngomong secara global. Di Amerika naik 3-4 kali lipat harga bunga. Di Australia naik 3-4 kali lipat harga bunga, right? Banyak negara cicilannya yang dulunya cuma 10 juta jadi 30-40 juta. Ya cuma ada satu arah. Semua orang yang pinjem utang KPR, dan itu banyak banget orang di luar negeri, right? Mereka harus paksa jual. Ke siapa? Siapa yang beli? Siapa yang koordinasi semua ini? Siapa yang main bersih atau main kotor? Coba tanda tanya. Pakai Socratic thinking. Okay? So dari situ harusnya mulai ada bahan diskusi. Silahkan komen. Kita itu baca loh komen-komen. Banyak orang yang chatting seperti apa. Kita juga ya gak selalu bales, tapi we listen, dan kita pakai itu untuk bisa membentuk konten yang lebih bagus lagi untuk kalian. So comment in the comment section, share posting ini ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik kayak gini. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga kita ada komunitasnya. So ada link di bio, di deskripsi somewhere. Ada link yang Anda bisa klik untuk ikut dalam komunitas kami. Sampai jumpa di dalam komunitasnya. Sampai ketemu lagi di next video kita, dan sukses selalu.